Yo guys, jumpa lagi. Di depan saya ini adalah grinder yang fenomenal banget dari Yeezy Presso. Kenapa fenomenal? Karena tahun 2023 Yeezy Presso dengan grinder yang istilah kata masih non-flagship, masih di bawahnya Yeezy Presso K Ultra, menangkan juara Brewers Cup. Dan grinder ini juga fenomenal lagi karena direview sama Lance Hedrick. Dan menurut Lance Hedrick, sebelum ada Pietro dinobatkan sebagai grinder terbaik untuk brewing. Nah, dan sebetulnya ini juga launchingnya udah lama banget, tapi ternyata ya masih sampai akhirnya di renew lagi gitu. Nah, di depan kamu ini adalah Yeezy Presso ZP6 dan sudah banyak banget yang review semenjak dia viral dan bolak-balik grindernya akhirnya susah didapetin, apalagi semenjak si Carlos Medina menjuarai Brewers Cup menggunakan grinder ini tahun ini dan origami. Yang pasti kita bakal tes, dan kalau dilihat sendiri ya, kalau ini perbedaannya kalau sama Yeezy Presso yang flagship. Nah, dia itu masih sistemnya putaran, karena memang dulu Yeezy Presso selalu datangnya dengan sistem putaran atau ulir seperti ini. Dan ini juga ZP6 sendiri, kalau dibandingkan ZP6 yang era lama, ini tidak ada karet seperti ini. Dia jadi polosan putih. Dan juga kliknya ini juga lebih banyak yang sekarang ini, yang ZP6 Special dibandingkan ZP6 yang lama. Terus gini kita bakal coba brewing. Kalau menurut review Lance Hedrick kan ini mirip seperti Pietro, tapi masih cleanan Pietro, karena Pietro kan flat bore, sementara ini kan conical. Dan waktu Pietro develop Pro Brewing, dia kan setelah kata dia akan replicate dari ini, dari ZP6 ini. Habis ini kita bakal brewing menggunakan Hario Purion, dan kita pengen lihat gimana hasilnya menggunakan kopi Fugol West Java Loa Natural. Jangan kemana-mana. .7. Jadi kalau Yeezy Presso enak ini 4,7. Terus kita tes giling berapa lama. Nah, Oke, cepet juga 26 second. Jadi kayak mungkin agak mirip komandante. Tapi yang pasti sih aromanya dia kayak fruity banget ya kalau saudara-saudara. Ya, aromanya lebih highlight ke floral dan fruity. Jadi kalau saya recall lagi memori saya sama Pietro, dia kelihatannya bisa menghasilkan hampir mirip segaris 11-12, tapi ini kayak lebih manis lagi. Sementara Pietro, seingat saya sih lebih bright lagi acidity-nya. Ya, kita bisa 12 gram. Yang pasti kita bisa kayak floretnya gitu, karena klaimnya kan katanya minim fines banget kan. Kalau saya ukur sendiri finesnya mungkin sekitaran ya di bawah 10% sih. Pernah ukur juga. Walaupun masih sedikitan Pietro. Jadi kalau saya pernah coba giling 15 gram, dia finesnya itu cuma 0,7. Just cuma 5% guys finesnya dari ZP6 ini. Tapi ya ininya ya berarti kalian harus hati-hati, karena kalian bisa flow rate-nya akan terlalu cepat turunnya dibandingkan kalau kalian pakai grinder misalkan C40 atau kan conical lainnya. Kalau diukur dia finesnya kisaran 5-7%. Dan ini kita bisa lihat sendiri ya, dia flow rate-nya tuh lumayan cepat juga ya. Terakhir kita center pour aja, resep basic aja, tidak pakai melo drip, tidak pakai apapun. Set. Nah, tunggu selesainya. Goyang dikit.
Kayak bisa selesai di bawah 2 menit, sorry. Kalau kita lihat dari kecepatan flow rate-nya. Tapi klaimnya itu tidak masalah. Dan kita bakal nyobain pakai cup prototype Tulipa versi 3. Jadi ini ada, nanti kita bakal bahas untuk seksi khusus. Oke guys, 2 menit pas, ternyata enaknya kalau immersion kita bisa stop flow rate-nya di sini untuk naikin. Dan Tulipa ini sendiri punya keunggulan ada bibir tebal, bibir tipis. Jadi kalau kalian pengen tahu mana yang lebih acid, mana yang lebih sweet, bisa tukar-tukar bibir. Oke, sekarang kita cek ya. Dari segi aroma. Oke, saya dapat kayak ada kayak buah longan, terus kayak ada buah yang berries seperti merah dan ripe banget. Yang pasti highlightnya acidity-nya bright banget. Cuman walaupun kayak kalau saya recall dari memori saya, dia ini tidak se-bright Pietro ya, tapi ada karakternya segaris. Kita coba dulu dari bibir yang tebal. Oke, manis ya. Jadi kayak kita dapat manis banget, kayak buah-buah tropical. Kalau deskripsi flavornya sih green apple, berries, orange. Kalau ini saya lebih ke berries. Kita coba kalau bibirnya lebih tipis. Pada saat bibirnya lebih tipis, dia lebih highlight kayak ke orange. Dan ada kayak green apple acidity. Nah, banyak yang bertanya, karakternya bedanya apa sih sama Comandante? Ini karakternya sangat-sangat jauh berbeda. Jadi kalau Comandante itu kan, kalau saya bilang mungkin C40 MK4 dia lebih kompleks tapi kayak clarity-nya tuh kurang. Sementara kalau ini flavornya mungkin highlight yang seperti green apple, berries, aftertaste-nya juga kayak orange, ada orange peel juga untuk Sunny Loa ini. Tapi dia punya kayak clean sama acidity-nya tuh lumayan. Saya kita coba lagi di bibir tipis. Ya, jadi tadi kayak ada intensity-nya mulai berkurang, sekarang lebih highlight ke buah-buahan seperti buah-buahan yang fresh. Oke, saya jatuh cinta sih sama grinder ini. Karena tidak semahal Pietro, tapi bisa hadirin sensasi yang lumayan mirip, walaupun Pietro lebih clean. Overall, abis ini kita bahas kurang lebih kejelekan sama kebaikannya apa sih dari grinder ini. Jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita bahas kira-kira keburukan dan kebaikannya Yeezy Presso ini gimana sih. Yang pasti, saya cukup amazed dengan yang pasti dari harganya sendiri ya. Untuk ukuran Yeezy Presso ini, dia nggak semahal, misalkan sama dibandingkan sama K Ultra aja masih mahalan K Ultra gitu. Dan ergonomis juga, slim, dan enak juga kalau buat ukuran Asian, buat genggamannya enak. Dan walaupun saya prefer magnetic, tapi kalau ini kan dia lebih tahan lama dibandingkan magnetic nih. Kalau magnetic kan akan kecenderungannya akan lebih lemah dari tahun ke tahun. Nah, cuman kalau dan yang kalau Yeezy Presso lama dia tidak ada karet, yang special edition ini dia ada karet, jadi kalian nggak akan tumpah. Coba, dan yang pasti hasilnya saya amazed juga. Dan ya buat ukuran grinder ini nggak heran sih banyak dipakai juga sama di kompetisi kayak IBRC, saya lihat sendiri banyak yang pakai juga. Nah, beberapa peserta mungkin ada 5 atau 4 yang pakai ini untuk kompetisi. Dan seperti biasa Yeezy Presso selalu menghadirkan dengan box. Tidak dengan grinder manapun selalu hadirkan dengan box dan isinya ada blower dan ada kuas. Kebetulan blowernya lagi ketinggalan. Ini yang salah satu keunggulan saya kalau dibilang kan perbedaan antara grinder dari Yeezy Presso dibandingkan grinder-grinder Eropa lainnya. Udah kayak paket komplit gitulah dengan harga mungkin sekitar 3,8. Dan sekarang harganya juga makin gak wajar karena kan ini rare item nih, dicari juga sama banyak orang. Dan kalau saya suruh milih, saya mungkin akan rekomendasi warna silver ya, karena warna yang gunmetalnya sendiri akan pudar seiring waktu gitu. Dan kalau kejelekannya lagi, kita bisa lihat sendiri ya nih, kalau kita nggak ada tutupnya dan orang sering ini kayak gini tuh. Ini berapa kali saya lihat pemilik Yeezy Presso juga bukannya lalai sih ya, mungkin nggak aware juga karena kita bisa lihat sendiri ya. Nah,
dan akhirnya jatuh dos gitu. Nah, kita bisa lihat sendiri kalau grinder, so far grinder yang jatuh ke guling tidak ada efek apa-apa, cuma kinu masian. Kalau Yeezy Presso otomatis saya akan penyok. Dan ini juga sikunya banyak banget nih, masih belum surround kayak Ultra. Kalau saya prefernya kayak Ultra nih, kayak lebih rounded bevel gitu segala. Tapi kalian buat pengguna Yeezy Presso hati-hati banget nih. Kalau kalian tidurin kayak gini, dia akan lebih rawan jatuh. Dan kalau kalian gini juga dia kesenggol. Nah, ini kan dia belum menekuk nih. Kalau kalian kesenggol tuh, dia akan sangat rawan untuk jatuh. Karena ini kayak lebih nggak balance ya, mungkin karena kepalanya lebih gede dibandingkan bodi bawahnya. Sementara kalau kayak Ultra kan kayak udah dipertimbangnya secara matang, jadi mau digoyang kayak gimana pun ini. Ya namanya juga grinder dari zaman dulu yang di revival lagi dengan sedikit perbaikan, tapi ya tetap kita harus lebih hati-hati di Yeezy Presso ini. Kurang lebih gitu aja. Kalau kalian mungkin mau lihat lagi, sudah banyak yang review grinder ini, fenomenal ini dibandingkan saya. Cuma mungkin agak ketinggalan karena saya akhirnya baru dapat. Dan itu juga karena kalian sih yang minta. Kalau saya suruh milih beda kualitasnya sama Pietro gimana, saya masih prefer Pietro karena lebih clean lagi dan lebih fruity, lebih layering juga. Kalau dibandingkan sama MK4, preference taste saya sekarang ke Yeezy Presso ini, ke ZP6 ini. Dan kalau buat bawa travel ini masih lebih oke ya, dengan beratnya mungkin nggak terlalu berat. Kurang lebih gitu aja. Kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi, bisa like, subscribe, dan komen di bawah. Jangan kemana-mana lagi. Stay tune di review kita berikutnya.